Empat yang diajarkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah ini cukup untuk bekal hidup sampai nanti ke surganya Allah Ta'ala. Oke, yang pertama apa? Al-Wahid. Al-Wahid, yang Maha Esa, yang satu. Wahid itu satu. Al-Wahid. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Ini bagian dari Pancasila. Pancasila itu ngambil dari yang begini-begini, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma ketuhanan, Pancasila satu, ketuhanan, enggak tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah al-wahid, yang Maha Esa. Apa manfaatnya paham ini? Banyak. Paham satu ini sebetulnya cukup. Sekarang saya mau nanya pada semuanya ini. Yang pernah kerja angkat tangan, yang pernah kerja. Ayo ngangkat tangan, ayo. Ini teknik menghilangkan ngantuk. Pernah kerja, mungkin sekarang pengangguran gitu kan ya. Yang pernah kerja angkat tangan. Maka saya yang pernah kerja angkat tangan. Mungkin sekarang pengangguran, tapi kan pernah kerja kan? Bidang apapun. Coba dicek ya, dicek. Selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Cek dulu. Cek hatimu, cek pikiranmu dulu. Ayo, selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Loh, berubah. Tadi katanya Allah, jangan tertekan loh, saya enggak menekan loh ya. Jangan dalam tekanan. Ayo Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kita ini kerja ngalor ngidul ngetan ngulon cari duit, kita merasa yang ngasih rezeki Allah atau kerjaan kita dan usaha kita? Berubah lagi. Yang betul yang mana ini? Loh, memang betul yang ngasih rezeki Allah. Saya nggak tanya pengetahuan, saya nggak tanya ilmu. Ya, anak kecil pun diajari yang ngasih rezeki adalah Allah. Anak kecil pun paham, betul. Yang saya tanya bukan ilmumu, pengetahuanmu, bukan yakin percayamu, imanmu. Saya yakin, saya percaya Anda iman yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya pertanyakan adalah apa yang kamu rasa tiap hari? Contoh, pasar sepi, yang kamu salahkan siapa? Pasar, betul kan? Pasarnya sepi. Pertanyaan kedua, kalau pasarnya sepi, perusahaannya sepi, kemudian tokonya sepi, dagangannya sepi, pertanyaan saya berikutnya ya, merasa tenang atau agak resah? Saya nanyanya agak loh, kok jangan resah? Oh, saya rubah pertanyaannya. Tenang atau resah? Enggak agak ya, memang resah betul ya? Resah. Baiklah. Pertanyaan berikutnya. Jadi kalau pasarnya sepi, tokonya sepi, kerjaannya mulai enggak jalan gitu ya. Pelanggan-pelanggan mulai pergi, ya tagihan menumpuk. Ya tagihan menumpuk, kebutuhan nggak bisa dikurangi karena udah dikurangi semua, setek-tekan nih. Hatinya tenang atau resah? Resahnya gara-gara apa? Simple, bukan masalah utang. Utang berapapun kalau punya uang tenang, betul? Betul kan? Berarti yang buat resah apa? Pasarnya sepi. Yang buat tenang kalau pasarnya pasar rame, tenang, betul. Pasar rame, pasar sepi. Jawab jujur. Pasar rame, pasar sepi. Yang buat tenang, yang buat resah, pasar sepi. Oke, Bu. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak ngasih uang ibu 100 juta. Ibu tenang atau enggak tenang? Resah, Bu. Kenapa resah? Kalau suami udah ngasih uang gede, hati-hati, mungkin dia menyimpan sesuatu. Ya toh? Mungkin untuk menenangkan istrinya kasih uang gede. Gitu, Bu. Jangan suudzon, nggak boleh. Jadi kalau suami ngasih uang besar, Bu, senang atau enggak senang? Senang, betul. Tapi ibu butuh uang besar, suami ngasih uang tapi hanya 10.000 rupiah, tenang atau resah? Terus suami ngasih gambaran begini, Bu, ini perusahaan kelihatannya seret, akan terjadi pengurangan karyawan, agak
agak besar. Doakan mudah-mudahan saya tidak dikeluarkan dari perusahaan. Ibu tenang atau khawatir? Saya cuma mau menyamakan persepsi atas dan bawah, ternyata sama, betul? Betul? Oke, sekarang cek. Semua ngucap kalimat syahadat enggak? Ngucap toh? Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ada Tuhan lain? La ilaha illallah. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Banyak atau satu? Satu atau ada yang lain? Enggak ada yang lain? Cuman Allah? Cuman Allah? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang membuat rezeki sempit? Siapa yang melapangkan rezeki? Paham kita semua itu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya pasar sepi, betul. Berarti Tuhanmu pasar sepi atau Allah? Berarti Tuhanmu pasar ramai atau Allah? Berarti yang bisa membuat kamu tenang Allah atau pasar ramai? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Berarti kamu tenang atau resah? Berarti Allah sama pasar besar mana? Buat kita ini tadi yang resah-resah, ulangi dikit boleh ya? Oke, pasar sepi resah, pasar rame tenang, betul? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Punya. Kenyataannya tenang atau resah? Berarti punya atau tidak? Lah ini loh, karena Al-Wahid, kita belum menghayati Al-Wahid. Yang ada Allah ya, cuman Allah. Kalau yang ada Allah, yang punya rencana besar itu cuman Allah, yang ngatur semuanya cuman Allah. Ya mestinya ya tenang toh. Mestinya toh tenang. Pasar sepi, yang ngasih rezeki Allah. Selesai. Ditanya sama istrinya, Pak, di pasar ngapain? Ya di toko. Lah kau pulang nggak bawa duit, nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada beli? Ya nggak ada yang ke pasar. Nah ngapain kamu di pasar? Ya jualan. Lah yang mau beli siapa? Ya nggak tahu. Lah pasarnya sepi atau rame? Sepi. Sepi biasa atau banget? Banget. Banget seperti apa? Gak ada yang masuk. Lah ngapain kamu masih di pasar? Ya jualan. Lah ngapain jualan kalau nggak bawa uang? Suaminya jawab, lah mana pernah aku tahu ada orang mau beli atau orang tidak mau beli. Bahkan yang sudah di depan mata sudah nawar, sudah jadi, mau bayar bisa gagal kok Bu. Mau bayar bisa gagal kok. Kadang pasarnya itu sepi, tiba-tiba kita anggap sudah mau tutup, sudah pulang semua, datang orang juga beli. Tugasku menanti Bu, perkara ada orang mau beli, ada orang gak mau beli, aku gak ngurus. Aku menanti rezeki dari Allah yang Maha Esa. Cuman Allah yang ku nanti Bu, bukan yang lain. Masya Allah, iki bojo, laki-laki, gentleman. Bu, terus Tuhanmu siapa? Jadi kalau suamimu gak ngasih uang, Tuhanmu siapa? Jadi kalau suaminya gak ngasih uang, Tuhannya siapa? Kalau suaminya ngasih uang, Tuhannya siapa? Ada enggak Tuhan yang lain? Kalau kamu buat kenteh yang ngasih pahala, buat kenteh suami yang ngasih pahala siapa? Kamu masakkan suami yang ngasih pahala siapa? Jadi kalau kamu minta pahala dari suami salah atau benar? Jadi kalau kamu marah ketika suami enggak muji kamu, suami enggak gubris kamu, padahal udah kamu buat kenteh, udah kamu masakkan, udah kamu layani, udah kamu atur kamarnya, udah kamu harumkan, kamu bahkan udah dandan, kamu udah potong rambut, kamu udah ikut senam, kamu yoga, kamu udah bisa fitness, berat badanmu udah turun 50 kilo. Terus suami enggak menghargai sama sekali, kamu marah atau enggak marah? Tuhanmu siapa? Minta balasan dari siapa? Kenapa marah pada suami? Ya itu.
Karena nggak bisa lihat Allah itu loh. Saya tuh heran, kok kita nggak bisa lihat Allah itu kan berarti kan geblek tuh ya. Bodohnya luar biasa kita ini, sangat bodoh. Kalau nggak bisa lihat Allah, bodohnya luar biasa. Loh, ini semua miliknya Allah, yang ngasih Allah. Bahkan dikirim Nabi, dikirim Rasul, ditinggali kitab Al-Quran, ditinggali ucapan Nabi, ditinggali ulama, dicetakno Gusti Allah, la ilaha illallah. Tenang no pikirmu. Nah, kok jawab, tapi Gus pasar sepi Gus. Balik ke situ lagi. Suami-suami, dah ganti topik. Monggo diunjuk kopinya. Ini kapan naruh kopi ke sini? Hah? Saya nggak tahu loh kopi ini ada yang naruh di sini. Karena aku terpesona melihat keindahan wajah kalian. Maka kopi ini sempat tidak terlihat olehku. Ketika wajahmu telah membosankan, kopi ini mulai tampak ya. Monggo diunjuk. Ya nggak apa-apa pura-pura gitu loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi anti masuk angin. Yang masuk angin kalau minum kopinya Ar-Raudhah insya Allah anginnya bablas. Dan mudah-mudahan datang lagi. Nah kalau anginnya bablas terus berarti mati toh ya. Orang hidup kan harus narik angin, mengeluarkan angin, oksigennya kan harus keluar masuk tubuh. Boleh dilanjut? Sampai di mana? Sing diling kopi itu ya. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, berarti kita kan bodohnya luar biasa. Betul ya? Nah makanya Al-Wahid satu, gak ada yang lain. Bu, kamu disuruh milih suami, pilihannya 50, mudah atau susah? Susah. Kalau nggak ada pilihan, pilihannya cuma itu saja, terpaksa mau onone yo kuwi piye meneh gitu kan ya, terpaksa mau. Datang seorang kepada seorang ulama, kalau saya nggak salah Ibrahim bin Adham rahimahullah atau yang lain saya lupa ya. Orang tadi minta nasihat, tolong saya dinasehatin, saya ini banyak maksiat, nggak bisa mandek maksiat. Maka dijawab sama ulama tadi, kamu tinggal di mana? Di bumi. Buminya miliknya siapa? Milik Allah. Kamu makan makananmu dari mana? Dari bumi. Yang ngasih kamu makan siapa? Allah. Terus kamu maksiat kepada siapa? Nangis dia kepada Allah. Ya kepada Allah. Allah lihat kamu enggak? Lihat. Jadi kamu sanggup bermaksiat kepada zat yang ngasih kamu makan dan mengizinkan kamu tinggal di rumahnya dan melihat dirimu seutuhnya, terus kamu bermaksiat di hadapannya. Kamu sanggup seperti itu? Seketika langsung nangis, tobat, selesai. Karena wali-wali Allah tuh gitu, bisa buat orang klik lihat Allah. Yang dimaksud lihat Allah di sini paham punya Allah. Nah kita ini hidup sekian lama, sholat 17 rakaat satu hari, takbir gak mandek-mandek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa sami Allahu liman hamidah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu takbir ya, takbir, tasbih, tahmid, itu kerjaan kita dalam sholat. Tapi kenapa kok gak bisa ngerasa ya punya Tuhan ya? Ini problem loh nih, punya Tuhan gak kroso, punya HP aja kroso kok, betul ya? Saya punya ini rodok kroso loh nih, handphone. Kalau ketinggalan saya cari, handphone saya mana? Tak cari, handphone punya kroso, ketinggalan saya cari. Kroso punya duit, baru terima uang 200 juta, kroso punya duit, duitnya ditaruh di tas, digegem, dipegang atau dibuang, dipegang gitu ya. Kemudian masuk mobil, dilihat di mobil nggak ada, dicari atau didiamkan. Ketinggalan di mana ya? Dicari, betul kan? Karena merasa punya, betul.
Pertanyaan saya, kita merasa nggak punya Allah? Jadi kalau lagi pasar sepi, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi pasar rame, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi masalah dengan istri, orangnya hadir. Ya, hadir entah di rumah atau di mana, kan ini majelis kan kemana-mana, betul ya? Lagi masalah punya istri, kamu punya Tuhan nggak? Kamu punya Allah nggak? Lagi masalah dengan suami, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi punya masalah, kamu punya Tuhan enggak? Begitu kita ingat saya punya Tuhan, saya punya Allah, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahid, Allah cuman satu. Tenang langsung. Kenapa tenang langsung? Karena begitu ingat Allah yang satu, paham yang bisa nolong hanya Allah. Ya, dan Allah punya rencana. Ini kepalanya jalannya ke sana, hatinya jalannya ke sana, adem, ayem, tentrem. Nah kalau orang nggak punya Allah lain, pasar sepi, kemungkinan masuk daftar pegawai akan dipecat. Ya, sementara bulan depan anak mau nikah, yang satu ini anak lagi mau khitan, yang satu anak lagi masuk kuliah akan bayar kuliah, yang satu ibu baru masuk rumah sakit dalam perawatan, yang satu istri bulan depan hamil anak ke-15. Ya mau lahiran ini, ya Allah gitu kan, piye iki, nyebut ya Allah piye iki, nyebut ya Allah piye iki. Saya mau nanya, ini kalimat nyebut ya Allah piye iki ini kalimat apa ini kira-kira nih? Kalimat orang yang yakin sama Allah atau orang galau? Galau ya, piye iki ya Allah piye iki. Nah kalau dia paham Allah mesti kan bukan piye ki ya Allah, nggak akan ngeluh begitu sama Allah. Justru jadinya indahnya luar biasa. Laporan, Gusti, laporan. Malaikat kanan menyimak, kiri menyimak ya. Malaikat bagian mengangkat doa ke langit menyimak. Bulan depan anak mau nikah, bulan depan istri kemungkinan besar melahirkan, bulan depan begini, hari ini seperti ini, begini. Laporan ya Allah, pasar sepi, sampai detik ini penghasilan 0. Tapi aku punya kamu ya Allah. Beresin ya Allah ya. Ayam mati nih. Istrinya nanya, Mas, iya, ada yang beli? Gak ada. Lah kamu kok senyum-senyum? Lah mbok kon piye? Saya tuh heran sama kamu, ini warung sepi, kamu minta wajah saya seperti apa? Saya senyum salah, saya merengut salah, terus aku mbok kon piye? Suruh gimana? Ya mbok rojok dimelas-melas no didik, dibuat iba-iba dikit wajahmu dulu Mas. Ya gak bisa, aku tenang kok. Kamu tenang gimana? Kenapa kamu tenang? Saya udah laporan. Laporan ke siapa? Ke temanmu pengusaha yang sukses. Oh iya, yang punya pengusaha sukses. Siapa Mas? Oh, kamu juga kenal kok. Cuman suka lupa sama dia. Siapa Mas? Masya Allah, teman saya ini yang punya kekayaan semuanya. Semua kekayaan miliknya. Mas, stres sama kamu Mas. Sepanjang hidup kita tuh kenalannya orang-orang al-maratu wal miskinu. Kamu bilang kenalan orang kaya tuh dari mana? Nah Mas, yang ada tuh teman datang tambah mau ngutang Mas, nggak ada yang ngutangi Mas. Kamu lupakan teman kita yang satu ini siapa? Allah. Bujuni terus jawab, Allah sih ya Allah Mas, tapi tokonya sepi Mas. Ada enggak model wanita seperti ini Bu? Ada enggak? Pertanyaan saya, ini yang salah istrinya atau suaminya? Loh, ada dua pendapat tuh. Pendapat yang kelompok istri model begini mengatakan, iya suami jangan terlampau pede, doanya kabul. Jangan terlampau pede, doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede, doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede, doanya kabul. Wa anta muqinun bil ijabah. Kalau kamu nggak pede, doamu kabul, itu tanda doamu nggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah kok ini istri ngajari, udah Pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu tuh kalau Habib Novel, Habib Syekh gitu ya.
Nah itu pantas, kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh mas, wes iki riwayat rekoso mas. Ciri-ciri ar-rekoso akan menghampiri dirimu mas ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya harusnya begitu, lapor aja sama Allah Ta'ala. Saya hari ini tadi tuntas membayar angsuran cicilan apa tanah ya, cicilan tanah asrama santri itu kan beli 7,7 M ya, tiap bulan cicil minimal 500 juta. Yang bulan Juli itu saya transfer selesainya hari Jumat ini ya, total alhamdulillah selesai 500 juta. Yang bulan Agustus yang punya tanah ngomong, Habib minta tolong saya ada perlu mendesak, tolong nanti akhir Agustus siapkan 1 miliar ya. Biasanya kan 500 nih, nanti akhir Agustus minta 1 miliar. Jenengan kalau jadi saya, ngumet apa tenang? Jujur wae bloko. Mumet atau tenang? Hah? Makanya nggak jadi saya. Mumet atau tenang? Jujur. Mumet. Yang mumet itu mesti mikirnya begini, ya, buktikan nanti. Yang membuat orang dapat berita begini mumet karena langsung mikirnya aset. Betul. Sumber penghasilan. Betul. Aset, sumber penghasilan. Betul kan? Kemudian dana cadangan, entah dengan hutang atau piutang, ya kan? 3 hal itu yang paling memungkinkan untuk difikirkan ketika orang ditarget. Kamu bulan ini harus ada penghasilan 1 miliar minimal. Langsung mikir, tek, asetku ini, tek, ini. Begitu asetnya cuma 50 juta, stres. Istrinya nanya, mas, kenapa mas? Panggilkan Ustadz, panggilkan Habib, ya, dijampi-jampi dengan jampi-jampi segala ayat gitu kan, pancet gak gerak. Dicek sama dokter, tekanan darah normal dan lain sebagainya. Akhirnya tanya ini, salah satu Ustadz yang bijak nanya, yang terakhir datang siapa? Gak ada. Coba dicek handphonenya, buka pesan WhatsApp, akhir bulan kamu harus bayar 1 miliar lagi. Ini nggak sembuh dengan dijampi-jampi ya, mbok tensi, mbok kayak obat gak waras sih. Ini obatnya kalau model orang seperti ini, mbok kayak edit 3 miliar waras. Ya selesainya di situ, senyumnya dia nanti di situ. Ini udah terlanjur kena serangan iman gagal gini. Ada gagal jantung, gagal iman, paham? Nah kalau gagal jantung langsung mati, gagal iman begini, stres deleng. Itu gagal iman. Naudzubillah min dzalik. Beda orang yang punya iman, insya Allah kita semua punya iman, amin. Punya iman. Orang kalau punya iman itu apapun peristiwanya nggak pernah ngecek diri dan makhluk. Jadi jangan gagal. Al-Wahid, akhir bulan 1 miliar, langsung lihat, aku punya Allah, aku punya Allah. Tenang dia, lapor, ya Allah, akhir bulan harus bayar 1 miliar. Sementara biaya pembangunan tiap bulan itu ya gaji tukang dalam 1 pekan sekitar 20 juta. Gaji tukang ya, 1 bulan 20 juta. Material tuh tagihannya ya sekian puluh juta. Ya 1 bulan bisa ratusan juta. Jadi saya butuh paling tidak bulan ini ya Allah 1,5 miliar. Paling sedikit bulan ini butuh 1,5 miliar. Ya Allah, tolong kirimkan gak pakai repot, gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai masalah. Amin. Selesai kan? Ngomong ke orang tua, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, doain ya. Bulan ini targetnya harus dapat uang sekian. Ya, Al-Fatihah, Fatihah, seperti itu. Baru kemudian lihat punya apa ya. Paham? Kalau Sayyidatuna Maryam punya pohon korma, butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Pas atau enggak pas? Butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ngunduh gak iso, iya, senggek gak ono, goyang gak mungkin jatuh. Kalau pakai logikanya, bergerak atau diam? Diam. Contoh jenengan butuh air, ada sumur,
di padang pasir, butuh air, ada sumur. Seneng atau enggak seneng? Tapi enggak ada timba. Enggak ada timbanya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan timba. Jegur, minum tapi mati. Di atas nyawang saya loro iki. Mati sambil melihat air dalam kehausan. Semakin menyakitkan. Akhirnya apa? Ya tadi itu, lihati air atau duduk di situ menanti kematian, karena kalau jalan juga nggak ada air. Beda dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, hatinya ke Allah Ta'ala, butuh makan, butuh korma, ada di samping pohon korma. Logika apapun iki mbok obah gak mungkin tiba. Tapi karena hatinya ke Allah, Allah bilang goyangkan, nanti Allah yang akan menjatuhkan. Jalankan tugasmu goyang, selesai. Goyang gak goyang, tugasmu goyang. Pegang batangnya digoyangkan, gak goyang. Tapi buah kormanya aja jatuh. Kamu punya hajat besar. Kesalahan fatal kita adalah begitu punya hajat besar lihat aset, punya hajat besar lihat penghasilan, punya hajat besar lihat sumber-sumber pemasukan. Salah. Hajat besar lihatlah Allah. Gusti, hajat. Apa kata Allah? Tanya sama Nabi Muhammad SAW, kalau ada hajat bagaimana? Nanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada hajat bagaimana? Gak ketemu Nabi. Nanya sama siapa? Ulama ada hajat bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Oh, Nabi mengajarkan banyak sekali cara agar hajat terkabul. Apa saja itu? Lakonono semakin banyak semakin bagus. Kamu wujudkan hajat orang lain. Allah selama tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hamba itu. Allah akan selalu wujud seorang hamba selama hamba itu mewujudkan hajat saudaranya. Siapa wujudkan satu hajat saudaranya, Allah akan wujudkan sekian puluh hajatnya. Oh begitu? Iya. Apalagi? Oh, kamu sholat hajat. Minta siapa sholat hajat 2 rakaat, doa hajatnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu? Iya. Dah jangan banyak-banyak Ustadz ngajarinya, 2 saja cukup. 2 saja cukup. Mulai dia jalankan itu, bergerak gitu, wujudkan hajat orang lain, wujudkan hajat orang lain. Nawaitunya Allahumma 1,5 miliar. Ini wujudkan hajat itu kira-kira ngeluarkan duit atau ngambil duit? Ngeluarkan duit. Ngeluarkan tenaga atau ngambil tenaga? Ngeluarkan tenaga. Logikanya dia semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin berkurang, betul ya? Logikanya begitu. Tapi kalau udah urusan sama Allah, buangan akalmu. Logikamu buangan. Kamu jangan melogika Tuhan. Tuhan kok di logika? Tuhan tuh di luar logika. Kamu jangan melogika Allah. Allah di luar logika. Logika ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak dia dengan iman, mulai wujudkan hajat. Terus apa yang bisa dilakukan? Kerja. Karena muslim harus bekerja. Kerja itu ibadah. Bisanya apa? Oh, saya bisa jual kacang, Beb. Jual kacang. Bisa saya jual pisang, jual pisang. Bisa saya jual keahlian Habib. Apa keahlianmu? Markir, Beb. Ya markir, kan begitu. Bisa saya begini, lakonono yang kamu bisa. Tarol ajaib. Nanti kamu akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Paham? Apa? Yang dipaham akhirnya toh. Lihat Allah, Al-Wahid. Berikutnya, tambah dikit boleh? Udah jam 10:04. Hah? Sampai pagi? Ya enggak apa-apa sampai pagi, boleh sampai pagi, ya. Tapi Anda sendiri, jangan ngajak yang lain. Bu, mau saya tambah dikit Bu? Apa? Kira-kira apa yang mau saya tambahkan Bu? Tahu enggak Bu? Ibu saja enggak tahu apa yang akan saya tambahkan, padahal saya makhluk, betul kan ya? Lantas bagaimana ibu bisa tahu apa yang akan ditambahkan Allah untuk dirimu sedangkan dia Tuhan? Betul kan? Tapi karena engkau menanti dan yakin ini tambahannya pasti bagus, tambahannya pasti menyenangkan, prasangka baik kepada aku, engkau mau menunggu. Benar? Betul tak betul? Menunggu dengan penasaran dan bahagia. Betul tak betul? Nah kalau sama aku yang penuh cacat, penuh luka, penuh dosa seperti ini, engkau mau menunggu dan penasaran. Ya penasaran. Kenapa pada Tuhanmu yang maha baik, maha dermawan, maha kuasa, maha hebat, engkau tidak menunggu rezekinya dengan penasaran?
Kok tambah stres? Pasar sepi. Mudeng maksud saya ya. Oke, lanjutannya. Al-Qahhar. Al-Wahid Al-Qahhar. Cuman adanya Allah, nggak ada selain Allah, dan Allah punya sifat Al-Qahhar yang maha menaklukkan, memaksakan. Dah, jadi kalau udah Allahnya maha menaklukkan, maha memaksakan, ada nggak kira-kira urusannya Allahnya nggak jalan? Nggak ada. Jadi kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Jadi kalau Allah bilang pasar sepi, walaupun kamu itu datangkan 1 miliar orang masuk pasar itu nggak ada yang beli, enggak? Ajaib loh. Jadi misal ya ada pameran gratis yang masuk gitu ya. Pengunjung dalam 1 hari 3.000 orang. Tokomu orang lewat dia taruh, lewat dia taruh. Itu kalau ada counter pengunjung ya. Alat hitung pengunjung yang masuk, ditanya sama bosnya, hari ini berapa yang masuk toko kita? Alhamdulillah bos, 2.000 yang masuk. Yang beli gak ada. Al-Qahhar itu maha kuasanya Allah. Allah bilang toko yang itu jangan dimasuki, jangan beli di situ. Walaupun ribuan orang datang ke situ, nggak akan ada yang beli. Termasuk perempuan cantik pol. Allah bilang kamu nggak nikah kecuali umur 50 tahun. Walaupun 500 laki-laki ngelamar gagal terus. Betul ya? Betul ya? Pernah ditolak maksud saya, pernah toh? Ini ditolak, diusir. Masya Allah, kalimatnya lebih sadis, Bu, diusir. Bukan lagi ditolak, tolak halus ya, diusir itu udah kasar. Pria ganteng pol. Menurut hitung-hitungan, wah ini cepat laku nih ya, ini laris nih ya. Ternyata Allah bilang kamu sampai umur 70 tahun tidak menikah dan mati tanpa menikah, tidak akan bisa menikah. Paham maksud saya? Al-Qahhar itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kamu tahu Allah seperti itu, manfaatnya Gusti Allah. Manfaatnya bagaimana? Ya ngomong, ya Allah engkau maha pemaksa, tolong paksa orang-orang ini untuk beli dagangan saya. Selesai. Udah pernah ngomong begitu? Salahmu dewe. Nah, itu orang yang merasa punya Tuhan enak, aku punya Tuhan yang maha menaklukkan. Ya udah, bayangkan bumi dalam genggaman, laris, moro kabeh. Bab Raso itu. Hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qahhar. Nah, tapi kalimat Al-Qahhar ini kalau mandek di situ, mukmin yang kuat pedot jantungnya. Kenapa? Ya takut sama Allah. Allah itu penakluk loh. Allah itu pemaksa loh. Menghadapi Allah yang sendiri, gak ada saingannya dan tidak mungkin ada saingannya, cuman Allah sendiri. Terus Allahnya maha pemaksa. Wah ngeri. Jadi kalau Allah bilang yang ini masukkan neraka, ya neraka loh ya. Gak hitung-hitungan masalah amal ini, gak iso ini. Yang mukminnya kuat itu jantungnya kalau tidak di tombol itu bisa pedot. Makanya orang kalau beli jamunya jamu Jawa itu ya ada jamu pahit, ada tombolnya, betul ya? Biasanya tombolnya beras kan kencur, yang pahit kemudian dikasih manis. Al-Quran begitu, setiap ayat adzan selalu ada ayat rahmat. Setiap asmaul husna yang di situ sifatnya keras ditutup dengan sifatnya lembut. Termasuk di sini Imam Nawawi mengatakan Al-Karimul Ghaffar. Meskipun Allah maha penakluk, tapi Allah itu maha dermawan, lomo. Kalau ada raja yang maha penakluk tapi lomo, asyik enggak itu? Asyik toh. Jadinya kita tuh segan, enggak takut tapi segan, dan kita akan cinta, kita akan suka minta sama raja yang seperti itu. Al-Ghaffar, dan suka mengampuni. Dikasih tombolnya di sini 2. Al-Karim sama Al-Ghaffar. Nah, sekarang kalau kamu punya Tuhan yang maha pemurah, maha penakluk, dan Tuhan itu maha pengampun, apa alasanmu untuk tidak mendekat pada Tuhanmu? Mau bilang apa? Saya banyak dosa. Allah maha pengampun. Ya hidup saya susah. Nah, mau minta sama siapa? Bukan sama Allah. Saya tuh kadang rodo heran nih, akhiran ya, terakhir. Hadirin, tolong dijawab jujur. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Kenapa kamu enggak ke pengajian? Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa? Jawabannya, saya lagi banyak masalah.
Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah ya? Kenapa kamu ibadahmu lesu? Iya, saya barusan dimarah istri. Istri saya begini-begini, ibadahnya lesu. Pertanyaan saya, lah yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Jadi seharusnya kalau dalam tekanan, seharusnya kan semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, betul. Semakin banyak dosa, seharusnya semakin kemana? Ya semakin banyak istighfar, semakin banyak maksiat, semakin banyak taat. Ngejar Allah lewat taat, ngejar Allah lewat istighfar. Semakin sepi pasarmu, semakin banter bengokmu. Gusti, ya Allah, please, Allahumma. Tapi sama senyum, jangan wajah-wajah nggak jelas. Ya Allah, sepi ya Allah. Malaikatnya awang, alah ngono wae kok. Mbok nyantai gitu urusan duit kok. Kalau kamu nggak sholat subuh telat nangis gitu ya. Masalah pasar sepi itu hal ringan, bukan hal berat. Tenang saja. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya ajarkan dan saya sampaikan ini ya tidak akan bisa menjadi sesuatu kalau Anda menggunakan akal. Ini hanya bisa diimani dan diamalkan. Ya, diimani dan diamalkan. Karena ini pelajaran iman, masalah syahadat. Ya, bukan fikih sholat. Ini syahadat, diimani dan diamalkan. Dengarkan berita akhir-akhir ini yang masuk viral di YouTube, di TV, di WhatsApp. Saya baru lihat tadi. Ya, lihat di WhatsApp ada yang ngirimi. Nenek-nenek umur 60 tahun bisa sodakoh 10 juta ya? Sodakoh 10 juta untuk ikut korban sapi, padahal kerjanya pemulung, ngambil botol ya kan? Dikumpulkan setahun bisa beli sapi dengan 10 juta, artinya kan gede itu bagiannya, betul ya? Kalau lihat seperti itu, terus kita mau ngomong, saya nggak mungkin bisa beli mobil, nggak mungkin saya bisa ini. Itu kalimat gak mungkin itu yang gak mungkin apa itu? Ya kamunya yang ngomong gak mungkin, maka jadinya gak mungkin. Kalau kamu minta sama Allah dan kamu gerak seperti nenek tadi, dia minta sama Allah, dia gerak, dia gak ngomong, saya jualan botol loh, masa bisa sih ikut korban sapi 10 juta, masa bisa? Ya, masa bisa? Kalau mikirnya begitu, gak mungkin. Tapi mikirnya aku bisa, aku iki, tak melaku, selebihnya minta Allah, pasang niat. Hasilnya apa? Gegerno sa Indonesia. Gegerno sa Indonesia. Nenek-nenek bisa nyumbang sapi 10 juta. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir untuk nutup majelis ini. Akhiran. Apakah masih pengen sumpek? Masih pengen sumpek? Yang hadir, masih pengen sumpek? Nggak pengen? Tahu enggak sebabnya sumpek apa? Gak punya uang, sebabnya sumpek gak punya uang. Pertanyaan selanjutnya, betulkah sebabnya sumpek gak punya uang? Enggak, sebabnya sumpek adalah memikirkan gak punya uang. Betul? Kalau gak punya uang tapi mikirnya Allah, sumpek atau tenang? Sebagian bahkan bahagia. Sebagian bahkan bahagia, kau udah mikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan tiap hari biar semakin bahagia? Jangan mikir dunia tapi mikir Allah. Jangan mikir harta tapi mikir Allah. Jangan mikir pekerjaan tapi mikir Allah. Kerja mikir Allah. Punya duit mikir Allah. Punya duit yang dipikir Allah. Keren kan? Kerja yang dipikir Allah. Apapun aktivitasnya yang dipikir Allah. Hidupnya akan tenang, akan bahagia.